Hai, perkenalkan nama saya Jessica Duhani. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168879. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancabakti, Pontianak. Jadi, pada hari ini saya akan membacakan presentasi saya terhadap materi presentasi yang telah Bapak Adi Mursalin SEMM kirimkan melalui Google Classroom berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, jadi judul presentasi saya pada hari ini adalah perilaku konsumen dan juga strategi promosi. Strategi promosi memiliki 3 poin utama. Yang pertama ialah lingkungan promosi, yaitu kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua adalah perilaku promosi, yaitu kontak informasi komunikasi dari mulut ke mulut. Poin yang ketiga ialah afeksi kognisi promosi. Sikap terhadap iklan proses mempengaruhi promosi tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan selanjutnya. Tujuan promosi adalah bentuk mengomunikasikan informasi produk kita dan menyampaikan kepada calon konsumen untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan dan mempromosikan produk kita dan mempengaruhi calon pembeli atau calon konsumen agar mau menerima dan membeli dan memakai produk yang kita pasarkan atau promosikan. 4 jenis promosi yang utama ialah iklan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga adalah penjualan personal, yang keempat adalah publisitas. Iklan atau advertising adalah penyajian informasi non personal tentang suatu produk, merek, atau juga perusahaan atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan makna kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek tersebut. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion, adalah perangsangan langsung yang dilakukan oleh pemilik produk kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan multikardus kontes, atau undian. Yang ketiga adalah penjualan personal atau personal selling, melibatkan interaksi personal antara seorang pembeli potensial dan juga dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah yang pertama dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Yang kedua, situasi komunikasi saling silang atau interaktif memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa saja yang disajikan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau informasi setiap pembeli potensial. Yang keempat, publisitas atau publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Oke, selanjutnya bauran promosi. Proses bauran promosi, idealnya manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi dalam melakukan promosi atau mengembangkan suatu strategi pemasaran dan koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi berkata, proses komunikasi dapat dimulai ketika sumber dan komunikasi promosi menentukan informasi apa saja yang harus dikomunikasikan dan apa saja yang harus kemudian mengencoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Contohnya media sosial, internet, media cetak seperti koran atau majalah, dan lain-lain. Tujuan dari komunikasi promosi ialah yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari oleh
suatu kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua, konsumen harus sadar atau aware akan merek. Yang ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tersebut atau merek tertentu. Yang kelima, konsumen harus melibatkan atau melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek atau memfasilitasi perilaku lainnya, membeli merek tertentu pada toko merek tersebut. Model umum proses komunikasi untuk promosi ialah sebagai berikut. Yang pertama, umpan balik melanjut ke sumber, pesan, transmisi, penerima, dan tindakan. Itu semua termasuk dalam umpan balik, dalam poin umpan balik. Kemudian selanjutnya, agen dan perangsang yang relevan. Yang pertama, melalui produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara. Lanjut lagi ke periklanan, penjualan personal publisitas. Seperti selanjutnya langsung kembali melalui media, yaitu TV, bisa juga majalah, penawaran via pos dalam toko. Sedangkan di rumah seperti telepon, artikel, surat kabar. Selanjutnya langsung menuju konsumen, dan selanjutnya lagi menuju konsumen kembali. Sekarang kita masuk ke dalam tindakan atau keputusan kunci. Yang pertama, mengelola strategi promosi. Yang pertama, kita harus menganalisis hubungan konsumen dan produsen, dan selanjutnya menentukan tujuan dan anggaran promosi. Ketiga, mendesain dan menerapkan strategi promosi. Yang keempat, evaluasi strategi promosi. Yang selanjutnya ialah pengendokinan komunikasi promosi. Yang pertama dan satu-satunya ialah mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat. Yang selanjutnya mentransmisi komunikasi promosi. Memiliki media atau metode distribusi tersendiri untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Selanjutnya masih ke dalam tindakan dan keputusan kunci. Yang selanjutnya adalah mendekoding komunikasi pemasaran. Selanjutnya kita harus masuk ke dalam pesan yang pertama. Yang kedua, menerjemahkan promosi atau memperkenalkan lebih detail apa saja tentang produk kita. Yang ketiga adalah mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Yang selanjutnya mengambil tindakan. Yang pertama, membeli produk. Yang kedua, mengunjungi toko. Yang ketiga, mengkomunikasikan dari mulut ke mulut. Oke, yang terakhir, poin yang pertama ialah merangsang kebutuhan kategori. Yang pertama, konsumen menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua adalah kesadaran merek, yaitu saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah sikap merek, yaitu konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri presentasi saya saat ini. Saya mengucapkan terima kasih.